Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita, walaupun pelaksanaannya masih belum bisa tatap muka, jadi kita masih melalui dunia maya ya, jadi kita masih pakai Google Meet gitu. Tapi insya Allah untuk semester depan sepertinya sudah bisa TM ya. Kalian sudah dapat informasi terkait itu? Belum, Bu. Oke. Dan semoga kalau Uniro sudah melakukan tatap muka untuk semester depan, jadi bisa melakukannya juga, artinya jadi sudah bisa ke kampus seperti itu. Oke, untuk hari ini kita pertemuan keberapa? Ada yang ingat enggak? Ke-11, Bu. Iya, betul. Hari ini kita pertemuan ke-11 gitu. Jadi masih 5 pertemuan lagi. Tapi untuk pembelajarannya berarti tinggal 4 karena pada pertemuan ke-16 itu kita akan melakukan UAS gitu. Oke, Bu Caci langsung saja ke absensi, jadi Bu Caci panggil sebelum nanti kita membahas tentang pokok bahasan kita. Sebentar, Caci mulai dari yang pertama. Retno Wulandari. Hadir, Bu. Mamlu Atul. Hadir, Bu. Aisyah Julia. Hadir, Bu. Gea. Hadir, Bu. Pramudita. Hadir. Arisa. Hadir, Bu. Siti Muzaroah. Belum. Ica. Hadir, Bu. Geo. Hadir, Bu. Arfat. Hadir, Bu. Nurul Diana. Hadir, Bu. Ifatul. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Tribulan. Hadir, Bu. Indra. Hadir, Bu. Siti Hairunisa. Hadir, Bu. Delita. Hadir, Bu. Umi. Hadir, Bu. Nila. Hadir, Bu. Zulfa Zakia. Hadir, Bu. Renis. Hadir, Bu. Solihatun. Hadir, Bu. Dia. Hadir, Bu. Evi. Hadir, Bu. Siti Muliatul. Hadir, Bu. Siti Munasaroh. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Ugo. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Arizatun. Hadir, Bu. Feti. Hadir, Bu. Liana.
Hadir, Bu. Ayunda. Hadir, Bu. Dwi Yuni. Hadir, Bu. Ilanur. Belum. Sofia. Hadir, Bu. Alvin. Oke. Alvin Jihan agak telat masuk, Bu, soalnya paketannya habis. Oke, ya. Beli dulu berarti ya. Mau ngamper wifi di tetangganya dulu, Bu. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Hari ini sudah dibaca belum kontrak kuliah kita? Kita bahas apa hari ini? Sistem apa? Sistem pernafasan pada manusia. Iya. Hari ini terima kasih ya yang sudah baca kontrak kuliah Bu Caci. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, berarti kalau kemarin-kemarin itu IPA-nya ngarah ke fisika, kalau hari ini berarti IPA yang kita pelajari nanti mengarah ke biologi. Jadi yang kemarin-kemarin tidak senang dengan hitung-menghitung, berarti hari ini bisa berpartisipasi karena hari ini kan kita banyak bicara ya daripada menghitungnya gitu. Jadi nanti kalau Bu Caci minta untuk berpartisipasi, berpendapat, bertanya atau menjawab, nanti bisa mengikuti begitu. Mungkin kalau minggu-minggu kemarin kalian tidak suka karena harus hitung-menghitung bawa pulpen, buku dan lain sebagainya. Kalau hari ini berarti tidak ada hitung-menghitung gitu ya. Oke. Sebelum ke materi, minggu kemarin kalian dapat tugas apa dari Bu Caci? Merangkum soal dari pertemuan ke-9 dan ke-10. Terima kasih Mbak Ranis ya sudah perhatian dengan tugasnya Bu Caci. Oke. Bu Caci minta perwakilan dari kelompok 3 ada? Kelompok 3 ada di sini? Oke, Mbak Retno. Mbak Retno kelompok 3 ya berarti? Iya, Bu. Oke, Mbak Retno, sebelum Bu Caci bahas tentang sistem pernafasan gitu ya, Bu Caci ingin pelaksanaan kerja kelompok yang kelompok 3 lakukan terkait tugasnya Bu Caci, tugas kelompok ya, tugasnya Bu Caci. Ceritakan Mbak, gimana pelaksanaan tugas yang kelompok 3 lakukan untuk tugas yang kemarin ini. Monggo Mbak Retno, Bu Caci persilakan. Jadi pengerjaannya itu bersama-sama, Bu. Dilakukan di kampus. Untuk tulisannya berarti bagaimana Mbak? Kan ada banyak soal itu. Bagian yang nulis, yang tekanan itu saya dan Tribulan. Sedangkan kelistrikan itu Fitri, Aulia, dan Puguh, Bu. Berarti jenis tulisannya itu ada 2 tipe atau banyak tipe Mbak Retno? Kalau yang tekanan itu kan 2 orang berarti 2 tipe ya, Bu. Sedangkan yang kelistrikan itu juga 2 tipe. Kan yang Mas Puguhnya itu menggambar dan menghias, Bu. Oh, begitu. Berarti masing-masing mahasiswa itu berarti menyelesaikan soalnya sekaligus nulis, kemudian digabung begitu ya Mbak Retno untuk kelompok 3? Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok 5, mana suaranya kelompok 5?
Ada, Bu. Oke. Atas nama siapa ini yang ada, Mbak Dia? Iya, Bu. Oke, ceritakan Mbak Dia kinerja dari kelompok 5 dalam mengerjakan tugas kelompok yang minggu kemarin. Kita mengerjakannya di kos, Bu, karena kosnya dekatan, jadi mengerjakannya kosan. Terus yang menulis hanya satu, jenis tulisannya itu hanya satu, Bu. Oke. Walaupun yang nulis hanya satu, tapi semuanya ikut bekerja, Mbak Dia. Ikut, Bu. Kita mengumpulkan rangkumannya, kayak ini tulisan rangkuman saya minggu kemarin, terus teman saya juga ini hasil kerja saya, jadi nanti bisa disatukan gitu. Oke, tidak ada keluhan Mbak ya, tidak ada yang tidak kompak begitu untuk kelompok 5? Tidak, Bu, semuanya ikut serta. Oke. Terima kasih untuk Mbak Dia untuk informasinya. Jadi ini Bu Caci sebenarnya kan tidak bisa mengetahui apakah kalian itu benar-benar kerja kelompok ataukah jangan-jangan nanti hanya dibebankan pada 1 atau 2 orang di kelompok kalian gitu. Nah, untuk nilai di tugas kelompok itu kan Bu Caci setiap kelompok itu berarti mendapatkan nilai yang sama untuk satu kelompok. Nah, takutnya nanti ada 1 atau 2 orang itu yang menjadi beban di kelompok kalian, padahal nilai yang didapatkan adalah sama. Jadi Bu Caci inginnya kalau dapat tugas kelompok itu ya dikerjakan secara berkelompok. Karena di mata kuliah Bu Caci kan ada yang namanya tugas individu, ada yang namanya tugas kelompok. Kalau tugasnya itu Bu Caci minta dalam bentuk kelompok, ya dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan sampai nanti salah satu anggota dari kelompok kalian itu menjadi beban. Nah, Bu Caci tidak ingin seperti itu. Karena apa? Kok Bu Caci tiba-tiba bahas seperti ini? Karena ada di salah satu mata kuliah itu yang kerja kelompoknya itu dipasrahkan oleh 1 atau 2 anggota kelompok. Lah itu tidak ingin, Bu Caci tidak ingin seperti itu. Kalau tugas kelompok ya harus dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kelompok gitu. Kalau di kelas ini ada yang seperti itu, kelompoknya tidak solid begitu. Oke, semoga saja tidak ada ya Bu Caci, harapannya seperti itu. Kalaupun nanti misalkan kalian merasa ya di kelompok kalian itu ada yang tidak kompak, kalian bisa melaporkan ke Bu Caci kelompok berapa atas nama siapa. Lah itu nanti dia akan ibaratnya tidak mendapatkan nilai yang didapatkan oleh anggota kelompoknya gitu. Itu pernah Bu Caci alami di semester kemarin. Jadi kalau ada pelaporan itu baru Bu Caci bisa menindak. Selama tidak ada pelaporan berarti ya nilainya untuk tugas kelompok sama untuk satu kelompok gitu. Ya. Itu semoga bisa menjadi informasi untuk kalian dan nantinya kalau mendapat tugas kelompok bisa dikerjakan secara kompak gitu ya. Oke, kita langsung saja ke pokok bahasan hari ini yaitu terkait pernafasan manusia. Bu Caci izin untuk share screen. Oh ya, ada yang ingin menyampaikan sesuatu ke Bu Caci? Oke, kalau tidak ada keluh kesah, Bu Caci bisa langsung ke pokok bahasan.
PPT Bu Caci terlihat enggak? Terlihat. Terima kasih. Kita langsung mulai persiapan nanti kalau Bu Caci minta untuk berpartisipasi. Oke, dari slide yang pertama ya, judul pokok bahasan kita untuk pertemuan ke-11 ini adalah sistem pernafasan pada manusia. Nah, insya Allah untuk materi ini di semua kelas ya, A, B, C, D insya Allah sama, karena kita adalah tim dosen begitu ya. Jadi Bu Caci, Bu Anggun, Bu Iva itu mengampu mata kuliah konsep IPA, dan kami bertiga bekerja sama dalam membuat PPT, sehingga apa yang tersampaikan di semua kelas walaupun dosennya tidak sama adalah sama gitu. Kita lihat dari pendahuluan dulu ya. Oke, yang dimaksud dengan pernafasan. Jadi pernafasan itu proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya. Gitu. Kemudian untuk pernafasan itu bisa disebut juga dengan respirasi. Nah, respirasi itu untuk definisi lain dari pernafasan atau respirasi itu adalah perombakan bahan makanan menggunakan oksigen. Jadi yang berperan ketika kita bernafas, ketika kita melakukan respirasi itu adalah ada gas yang disebut dengan oksigen. Nah, di situ energi dan gas sisa itu yang dihasilkan itu adalah karbon dioksida. Jadi dalam proses respirasi itu yang kita butuhkan adalah oksigen, kemudian yang dihasilkan dari respirasi itu adalah energi dan sebuah gas gitu yang disebut dengan karbon dioksida gitu. Jadi melalui respirasi, melalui bernafas kita nanti bisa menghasilkan atau menghasilkan energi untuk kita melakukan kerja gitu ya. Nah, selain itu juga dihasilkan yang namanya karbon dioksida, CO2. Kalau oksigen itu yang kita butuhkan itu O2 untuk rumus molekulnya. Oke. Kemudian untuk alat-alat pernafasan di sini di slide ini yang pertama yaitu hidung. Jadi yang kita bahas adalah hidung untuk terlebih dahulu. Oke. Di hidung itu terdapat saraf penciuman atau pembahu. Kemudian hidung itu terdiri dari 2 lubang ya. Bisa dilihat hidungnya masing-masing. Itu ada 2 lubang hidung kita. Atau jangan-jangan ada yang punya 3 lubang hidungnya. Mbak Rani, hidungnya ada berapa lubangnya? 2, Bu. Nggak 3 ya Mbak, kan Bu Caci belum pernah ketemu dengan kalian. Jangan-jangan ada yang punya 3 hidung kayak Tipatka itu. 3 lubang hidung maksudnya. Oke, Bu Caci lanjutkan. Jadi ada 2 untuk lubang hidungnya. Kemudian dibatasi sekat gitu ya, antar 2 lubangnya itu ada sekatnya. Kemudian untuk rongga hidung ya, itu rongga hidung itu berhubungan dengan rongga mulut. Nah, biasanya kalau kita periksa di rumah sakit itu kan ada THT, tenggorokan, hidung, sama trakea ya. Ya, itu ada hubungan antara mulut sama hidung gitu. Kemudian fungsinya untuk rongga hidung itu
menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Nah, menyaring udara ini makanya kalau di lubang hidung itu ada rambut-rambut halus dan lendir gitu ya. Lendir kalau berlebihan itu menjadi umbelen gitu ya. Kalau kita pilek itu biasanya kan ada lendir yang berlebih. Nah, itu fungsinya untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian kalau ada partikel-partikel yang tidak dibutuhkan untuk pernafasan, berarti dia mengeluarkannya. Biasanya dalam bentuk upilen. Paham enggak maksudnya Bu Caci? Bahasa-bahasa yang Bu Caci gunakan paham? Kan biasanya kalau di rongga hidung kita kan ada kotorannya ya, upil, itu nyebutnya kan upil. Nah, itu sebenarnya dia adalah partikel-partikel yang tidak yang dia masuk bersama udara, tapi dia sebenarnya tidak dibutuhkan. Makanya dia itu tetap berada di hidung, tidak masuk ke saluran pernafasan selanjutnya. Kemudian kita membersihkannya gitu ya. Itu untuk hidung. Kita lanjut. Ini untuk selanjutnya yaitu disebut dengan faring. Nah, sebenarnya kalau di kita ya, itu ada yang namanya faring kemudian laring. Nah, untuk pernafasan ini adalah faring. Dilihat di slide-nya Bu Caci ya sama gambarnya. Di bagian faring itu adanya di bagian belakang rongga hidung. Kemudian lanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring gitu ya. Itu untuk faring. Jadi faring itu adanya di belakangnya rongga hidung. Kemudian dia itu merupakan lanjutan dari saluran hidung nanti yang meneruskan udara ke laring gitu. Itu untuk faring. Oke, selanjutnya kita lihat laring. Laring itu bahasa kerennya laring, tapi kalau bahasa yang mudah, maksudnya biar mudah ingat itu adalah pangkal dari tenggorokan. Jadi pangkal dari tenggorokan itu adalah laring ya. Kemudian jangan sampai keliru, kalau pernafasan itu berarti kita tenggorokan. Kalau pencernaan berarti kita nanti berhubungan dengan kerongkongan ya. Jadi ada tenggorokan, ada kerongkongan. Jadi kalau di leher kita ya, kalau kita leher gitu ya, leher itu di dalamnya berarti ada saluran pernafasan, ada juga saluran pencernaannya. Kalau ibaratnya pipa begitu ya, kalau untuk pernafasan berarti kita gunakan pipa yang disebut dengan tenggorokan. Akan tetapi kalau untuk pencernaan berarti pipa yang kita gunakan adalah kerongkongan gitu ya. Oke. Kemudian untuk kita bahas di slide ini adalah laring. Laring ini terdiri dari lempengan tulang rawan. Jadi laring itu terbentuk dari tulang yang disebut dengan tulang rawan. Kan untuk tulang sendiri jenisnya ada banyak gitu ya. Ada beberapa jenis maksudnya. Itu untuk strukturnya ya. Untuk bentuknya sendiri kan tulang ada beberapa. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek dan seterusnya gitu ya. Kalau laring ini dia dari tulang rawan. Gitu. Kemudian bagian dalam dindingnya itu digerakkan oleh otot ya. Jadi di laring itu di dindingnya itu ada gerakan yang digerakkan oleh otot ya. Kemudian untuk artinya gerakannya itu untuk membuka sama menutup gitu ya. Kemudian itu disebut dengan glotis. Glotis itu
lubang atau celah yang menghubungkan antara faring ke trakea. Jadi ada ada lubangnya begitu yang disebut dengan glotis itu tadi. Kemudian di laring itu terdapat selaput suara. Kemudian dia bergetar jika ada atau dilalui suara untuk berbicara. Seperti saat ini ketika Bu Caci berbicara, berarti itu ada selaput yang bergetar, gitu ya. Pita suara. Nah, kemudian memiliki katup. Katupnya tadi yang bisa bergerak itu disebut dengan epiglotis. Nah, itu bisa membuka, kemudian dia juga bisa menutup. Dia akan menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Artinya begini loh, untuk katupnya yang disebut dengan epiglotis tadi, itu dia bisa bergerak membuka dan menutup. Kalau ada makanan yang masuk, berarti yang terbuka itu adalah saluran ke kerongkongan. Tapi kalau ada udara yang masuk, berarti saluran yang menuju kerongkongan itu ditutup. Karena kan fokusnya ke udara, jadi harus dimasukkan ke tenggorokan gitu. Jadi dia bisa menutup yang menuju kerongkongan, dia juga bisa menutup yang menuju tenggorokan begitu. Tergantung apa yang masuk ke kita. Kalau yang masuk adalah makanan, berarti yang harus ditutup adalah saluran menuju ke tenggorokan. Kalau yang masuk ke kita adalah udara, artinya kita berbicara atau kita bernafas, berarti yang ditutup adalah yang menuju ke kerongkongan gitu ya. Jadi sehingga tidak terjadi salah gitu ya. Salah harusnya masuk ke kerongkongan, artinya makanan gitu, tapi karena sesuatu dia masuknya ke tenggorokan gitu. Oke. Itu terkait dengan katup yang disebut dengan epiglotis tadi. Untuk gerakannya disebut dengan gerakan glotis tadi. Ini untuk gambarnya terkait dengan epiglotis gitu ya. Jadi ada di pangkalnya gitu ya, pangkal dari tenggorokan sama kerongkongan itu tadi, karena dia fungsinya kan mengarahkan yang mau masuk itu menuju kerongkongan ataukah menuju ke tenggorokan. Oke. Dari pernyataan Bu Caci ini, kira-kira yang kalian tahu terkait dengan epiglotis itu pengalaman di kalian yang pernah kalian rasakan itu bagaimana? Monggo silakan yang ingin berpartisipasi. Tersedak, Bu. Oke, siapa ini? Monggo. Hati. Sinten, Mbak? Hati Nabila. Ini berapa, Mbak, bagian belakang? 82. 82. Feti, Mbak Feti ya? Iya, Bu. Oke, monggo Mbak Feti diceritakan terkait tersedak yang Mbak Feti ketahui. Mungkin katup pas kalau makan kan, sambil bicara, mungkin katup epiglotisnya bingung menutup yang mana. Iya. Jadinya tersedak. Berarti artinya tersedak itu sebenarnya bagaimana, Mbak? Ada kesalahan gitu? Apanya yang salah, Mbak Feti? Katup epiglotisnya. Dia harusnya dia yang bingung gitu ya, mau nutup ke arah makanan ataukah ke arah tenggorokan gitu ya, Mbak ya? Iya. Nah biasanya kalau pengalaman Mbak Feti kalau tersedak begitu, apa yang dirasakan dengan hidung mungkin atau tenggorokannya gitu, Mbak Feti? Iya, Bu, sakit. Oke, pernah enggak makanannya itu sampai keluar dari hidung begitu, Mbak? Belum pernah, Bu.
Oke, terima kasih untuk Mbak Feti. Mungkin yang lain ada pengalaman yang sama terkait dengan katup epiglotis itu tadi, kerjanya begitu. Terkait tersedak mungkin bagaimana? Pernah Bu keluar es dari hidung. Sinten ini yang berpartisipasi? Sofia Bu. NIM berapa Mbak bagian belakang? 87. 87. Oke. Mbak Sofia, bagaimana itu? Kenapa kok sampai keluar dari hidung? Saya minum es sambil tertawa Bu, terus tiba-tiba keluar dari hidung. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya antara mulut ya sama hidung itu kan saling terhubung gitu ya. Ketika nanti kita makan karena kita tertawa gitu ya, seperti yang dialami dengan Mbak siapa tadi? Mbak Sofia itu makanannya sampai salah arah menuju ke hidung. Jadi itu karena epiglotis kita kebingungan. Seperti yang dijelaskan oleh Mbak Feti tadi. Yang harus ditutup itu yang mana gitu. Nah, itu makanya kalau makan itu jangan sambil ngomong gitu ya. Kenapa kan orang tua kan ngasih kita arahan seperti itu kan. Nah, sebenarnya itu yaitu tadi jangan sampai kita membingungkan si epiglotis ini. Dia harus menutup yang arah ke kerongkongan ataukah menutup yang arah ke tenggorokan. Kalau kita makan sambil ngomong atau minum sambil tertawa begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang ya setelah tadi ke laring ya ke tenggorokan gitu. Sekarang lanjutannya yaitu ke trakea. Trakea itu batang tenggorokan. Jadi dia itu yang bentuknya pipa yang tadi Bu Caci ceritakan. Kalau kita tampak dari luar nyebutnya adalah leher, tapi di dalamnya itu ada dua pipa. Ada pipa yang disebut dengan tenggorokan, ada pipa yang disebut dengan kerongkongan gitu ya. Masih terdengar suaranya Bu Caci? Masih Bu. Keras ya di kalian? Iya Bu. Iya, Bu. Takutnya nanti Bu Caci ngomong dan tidak terdengar di kalian gitu. Oke. Puguh mana Puguh suaranya? Ya Bu. Mas Puguh, bagaimana Mas tadi perbedaan dari tenggorokan sama kerongkongan? Terdapat dua pipa Bu. Beda Pipa. fungsi atau sama fungsi Mas antara tenggorokan sama kerongkongan? Beda Bu. Bedanya bagaimana Mas? Kalau tenggorokan untuk menelan makanan. Tenggorokan untuk menelan makanan. Ayo, bener atau salah? Balik Mas. Ayo dipandu temannya. Mas Puguh tidur ini jangan-jangan. Tidak Bu. Gimana Mas? Tenggorokan untuk apa Mas? Tenggorokan untuk bernapas Bu. Kalau untuk yang makanan, saluran makanannya yang mana? Yang kerongkongan Bu. Terima kasih Mas Puguh. Jangan tidur ya, biar bisa mengikuti perkuliahan kita. Oh iya, kalian ini posisi di mana tuh? Di rumah atau di kampus? Di rumah Bu. Lah nanti setelah Bu Caci tidak tatap muka? Tidak. Daring juga? Iya. Dengan siapa? Mata kuliah apa? Bu Ari. Mata kuliah bahasa Indonesia. Berarti meet juga ya biasanya begitu? Iya, biasanya gitu. Untuk hari ini rencananya meet atau diskusi di WA atau Telegram gitu? Diskusi Telegram. Oke. Kita lanjutkan lagi ya untuk diskusi kita.
ini slide, oh ya, ini slide-nya Bu Caci banyak. Jadi nanti kalau tidak selesai ya untuk pembahasannya, nanti Bu Caci share PPT-nya, begitu saja ya. Kita pembahasannya santai saja. Oke, kita lanjut ke tenggorokan. Tenggorokan tadi adalah saluran dari pernapasan. Kalau kerongkongan berarti saluran dari makanan. Ya, kita lihat di sini. Dia itu, si tenggorokan itu tersusun dari cincin tulang rawan. Jadi dia adalah tulang rawan ya. Sama halnya dengan yang tadi untuk laring dan seterusnya, dia itu adalah tulang rawan. Kemudian dia itu terletak di depannya kerongkongan. Jadi di leher kita itu kan seperti yang Bu Caci katakan tadi, ada dua pipa, yaitu pipa tenggorokan sama kerongkongan. Kalau yang bagian di depan berarti yang mana ya? Depan itu berarti lurusan jakun itu ya, masa depan itu adalah tenggorokan. Belakangnya tenggorokan itu adalah kerongkongan. Jadi pipanya kita itu bukan bentuknya berjajar kiri kanan ya, yang ada di leher, tapi bentuknya itu depan belakang gitu. Kalau depan itu berarti tenggorokan, kalau belakang itu adalah kerongkongan. Oke. Kemudian dia itu bentuknya pipa seperti yang Bu Caci jelaskan tadi. Kemudian bagian dalamnya itu licin, dilapisi oleh selaput lendir. Sama, kalau kalian pilek, kalian rasakan tenggorokannya kan guatel gitu ya. Nah, itu biasanya kan karena dia kotor gitu ya, ada sesuatu kotoran gitu. Apa biasanya yang kalian keluarkan? Dahak. Ya, jadi sama dengan umbel ya, umbelen di dalam kalau dia posisinya di tenggorokan itu berarti dahak atau riak gitu ya, riak yang kita keluarkan. Kalau dia posisinya di hidung itu adalah umbelen. Nah, sebenarnya itu kalau kita tidak pilek itu juga ada lendir, tapi dia itu lendirnya tidak berlebih gitu ya, sehingga tidak menjadi sebuah kotoran. Nah, kalau ada benda asing yang masuk, itulah yang menyebabkan dia menjadi kotor begitu. Kemudian sel epitel silindris bersilia itu bentuk dari tenggorokan itu sendiri. Nah, fungsinya bersilia itu artinya dia itu punya silia kan gitu ya. Fungsinya itu menahan debu atau kotoran ya dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Jadi lendir sebenarnya yang ada di hidung, kemudian adanya rambut-rambut hidung, kemudian di tenggorokan pun masih ada lendir, kemudian ada silia. Nah, itu fungsinya dia adalah supaya udara yang masuk ke paru-paru sampai di paru-paru kita itu adalah bersih gitu ya. Dia itu menahan kotoran-kotoran. Nah, sehingga dia tidak langsung masuk ke paru-paru. Jadi intinya dia itu menjadikan udara yang masuk ke paru-paru itu bersih begitu. Oke. Selanjutnya bronkus. Jadi setelah tadi di tenggorokan ya, trakea tadi, selanjutnya adalah ke bronkus. Bronkus itu cabang dari tenggorokan. Oke, jadi tadi ya dari hidung dan seterusnya, kemudian di trakea, slide sebelumnya, kemudian masuk ke bronkus. Oke. Untuk bronkus ini bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Dia itu bentuknya adalah cabang ya. Karena kan tenggorokan kita itu kan satu pipa gitu ya, satu jalur. Kemudian paru-paru kita ada berapa? Ada dua, berarti kan tenggorokan itu harus bercabang dua supaya nanti bisa masuk ke paru-paru kan begitu. Nah, cabangnya itu disebut dengan bronkus. Oke. Kemudian dia itu
terdapat di paru-paru kanan sama paru-paru kiri. Artinya bronkus ini tadi kan dia cabang dari trakea. Nah, dia itu nyabangnya ke kiri sama ke kanan. Jadi menuju paru-paru kita yang bagian kiri sama paru-paru kita yang bagian kanan. Dia juga terbentuk dari tulang rawan. Itu. Kemudian dindingnya itu tersusun dari otot halus. Ya. Kemudian cabang dari bronkus ini kan cabang dari trakea. Kalau bronkusnya itu punya cabang lagi disebut dengan bronkiolus. Kemudian dia itu tipis dan tidak bertulang rawan ya, karena dia itu posisinya kan lebih kecil dari bronkus. Artinya dia itu apa ya? Tipis banget begitu. Jadi anakan dari bronkus lah, ibaratnya begitu. Bronkusnya nyabang lagi, nyabang ke bronkiolus gitu. Oke, itu untuk bronkus. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini kursornya Bu Caci. Ini kan tadi adalah laring gitu ya. Pangkalnya kan gitu. Kemudian pangkal dari tenggorokan. Tenggorokan itu kalau kita nyebutnya adalah trakea yang Bu Caci katakan tadi. Kalau di kita nyebutnya leher, tapi sebenarnya dalamnya ada dua tadi ya, ada trakea sama kerongkongan. Nah, trakea ini punya cabang dua, kiri sama ke kanan, yang Bu Caci tunjuk lewat kursor, mohon maaf, bukan brosur. Oke, kursornya Bu Caci ini cabangnya disebut dengan bronkus ya. Bronkus ini punya bercabang-cabang lagi ya. Cabangnya ini disebut dengan bronkiolus gitu. Kalau untuk bronkusnya hanya nyabang kiri ke kanan gitu, menuju paru-paru kiri sama paru-paru kanan. Jadi dari trakea tadi yang awalnya satu, kalau menuju kiri sama kanan itu disebut dengan bronkus. Kalau bronkusnya bercabang lagi itu disebut dengan bronkiolus. Jadi cabangnya bronkus ini ada banyak. Gitu. Itu disebut dengan bronkiolus. Oke. Kemudian berikutnya adalah pulmo. Nah, pulmo ini diselubungi oleh selaput elastis yang disebut dengan pleura. Jadi kemudian letaknya si pulmo ini di dalam rongga dada, di atasnya diafragma. Diafragma itu apa? Diafragma itu sekat yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Kemudian paru-paru kanan ya itu punya 3 gelambir, kalau paru-paru kiri punya 2 gelambir. Kemudian terdapat bronkus dan bronkiolus. Kemudian bronkiolus tadi yang cabang dari bronkus itu berhubungan dengan yang namanya alveolus gitu. Oke, silakan diraba ya untuk diafragma sendiri. Jadi kita itu punya yang namanya diafragma. Diafragma itu yang menghubungkan antara rongga dada sama rongga perut. Nah, di dalam rongga dada kita itu ada yang namanya ini untuk bernafasan, ada paru-paru gitu ya. Kalau di dalam perut berarti ada yang ya ada usus, ada hati dan lain sebagainya. Kalau di rongga dada itu nantinya ada paru-paru, ada jantung gitu ya. Itu masuk di rongga dada. Ya. Itu. Oke. Ini untuk paru-paru atau yang disebut dengan pleura tadi ya. Jadi di dalamnya pleura itu sebenarnya ada pulmo itu tadi ya. Pulmo tadi itu kan diselubungi sama selaput yang disebut dengan pleura. Pleura itu tadi ya berarti ada di paru-paru kita gitu. Untuk dilihat dapat dilihat di slide-nya, gambarnya di slide ini gitu ya. Itu adalah gambar dari pleura. Pleura itu berarti kayak selaput gitu loh, selaput yang
menyelaputi si pulmu. Oke. Ini antara paru-paru sama diafragma. Gambarnya seperti ini. Oke. Itu untuk gambarnya kan ada tulisannya breathing in sama breathing out. Nah, itu berarti pas kita mengeluarkan gitu ya, ekspirasi itu berarti breathing out. Kalau breathing in berarti kita memasukkan udara atau melakukan yang namanya inspirasi. Kan untuk bernafas sendiri itu ada proses ekspirasi, ada inspirasi. Oke, nanti ada di slide selanjutnya. Ini untuk gelambir yang ada di paru-paru. Itu gambarnya seperti ini. Jadi ada istilah-istilah apa ya? Ada istilah-istilah biologi gitu ya. Jadi ada sebenarnya yang perlu kita ingat kan tadi bagian besarnya saja. Itu ada trakea, bronkus sama bronkiolus. Bronkiolus itu nanti yang berhubungan dengan alveolus gitu. Kemudian untuk kalau kita sudah bicara terkait terkait bronkiolus, alveolus itu berarti sudah berada dalam selubung paru-paru begitu. Yang masih ada di luarnya paru-paru itu berarti trakea sama bronkus. Kalau bronkiolus sama alveolus berarti sudah berada di dalamnya paru-paru. Oke, ini untuk alveolus. Alveolus itu berarti yang berhubungan sama bronkiolus. Dia itu tempat pertukaran dari karbon dioksida ataupun oksigen gitu ya. Pertukarannya itu berarti ada di alveolus kita. Posisinya berada di dalam paru-paru kita. Itu untuk alveolus. Oke, ini untuk mekanisme pernafasannya. Jadi ending dari pernafasan kita ya, udara yang masuk tadi itu endingnya ada di alveolus. Alveolus itu berarti pertukarannya oksigen sama karbon dioksida. Jadi setelah dia melalui hidung dan seterusnya sampai ke bronkiolus. Nah, bronkiolus ini yang berhubungan dengan alveolus. Disitulah pertukarannya. Jadi pertukaran oksigen sama karbon dioksida itu ada di situ. Di bagian terakhir dari tempat-tempat yang dilalui tadi yaitu ada di alveolus. Itu. Ini yang tadi Bu Caci katakan untuk mekanisme pernafasan. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, kalau in itu berarti memasukkan. Yang dimasukkan apa, Bu? Yang dimasukkan adalah oksigen. Kalau ekspirasi berarti mengeluarkan. Yang dikeluarkan apa, Bu? Yang dikeluarkan adalah karbon dioksida gitu. Nah, kemudian kita sadar ataupun kita tidak sadar ya, selama kita masih hidup itu berarti kita melakukan yang namanya pernafasan. Kemudian kalau dilihat ya, cara untuk melakukan inspirasi sama ekspirasi itu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut itu. Oke, dari sini ada yang ingin disampaikan ke Bu Caci? Tidak ada, kalau tidak ada berarti kita lanjut lagi. Ini kan tadi di slide sebelumnya ada yang dimaksud dengan teknis dari pernafasannya, itu ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Kalau sebelum di sini kalian sudah mengenal, tentunya kalian sudah mengenal istilah pernafasan dada, pernafasan perut. Kalau dikaitkan dengan proses bernyanyi, menurut kalian bagaimana? Untuk menghasilkan yang lebih bagus itu pakai nafas dada atau nafas perut? Kalau yang sebatas kalian ketahui.
Kalau saya perut. Oke, salah satu. Monggo Nim berapa bagian belakang? Biar tidak suaranya Bu Caci terus, biar gantian. Sinten ini yang mau bercerita? Ayo. Pasang perut, Bu. Nim yang berapa Mbak bagian belakang? 86. 86. Mbak Ila ya? Iya. Mbak Ila ahli menyanyi? Enggak, Bu. Oke, Mbak Ila, sepengetahuan Mbak Ila ya terkait kalau dikaitkan dengan bernyanyi itu baiknya pakai nafas apa Mbak Ila? Pernapasan perut. Kenapa Mbak kok seperti itu? Mbak Ila untuk kelas kalian ini semester 1 ya kalian itu seninya dapat apa? Mata kuliah yang berhubungan dengan seni? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, nanti ketemu sama Bu Vera ya di mata kuliah yang fokusnya di seni begitu, bisa nari, bisa apa nyanyi, nembang dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ke Mbak Ila. Mbak Ila, untuk pernafasan dada sama pernafasan perut itu kira-kira bedanya bagaimana lo Mbak? Kok bisa lebih enak pakai nafas perut kalau bernyanyi? Kalau saya sendiri sih waktu nyanyi kan kalau pakai pernapasan dada nggak kuat gitu loh, Bu. Kalau nada tinggi. Kalau pernapasan perut kan kuat gitu. Mbak Ila berarti ahli nyanyi toh wong bernyanyi gitu. Enggak, Bu, ya cuma iseng gitu loh, Bu. Oke. Bu Caci juga ndak tahu, itu sih ndak ahli nyanyi, tapi Bu Caci sering apa ya mendapat informasi kalau nafas untuk ketika nyanyi itu akan lebih baiknya pakai nafas perut. Katanya seperti itu. Tapi Bu Caci sendiri belum berpengalaman ya terkait bernyanyi gitu ya. Maksudnya apakah memang lebih apa ya, lebih bisa nada tinggi ya Mbak Ila ya kalau pakai perut? Iya, Bu. Oke, Bu Caci juga enggak paham sih nada tinggi, nada rendah, nada sedang itu seperti apa. Tapi informasi yang Bu Caci dapatkan memang seperti itu gitu. Oke, kita lihat dulu ya di slide ini berarti pernafasan dada. Untuk inspirasi itu berarti yang memasukkan udara tadi ya. Oke, itu disebut dengan musculus intercostalis. Nah, itu istilah-istilah biologinya. Yang penting kita tahu. Jadi, walaupun pernafasan dada, pernafasan perut, berarti kedua-duanya ada yang dinamakan inspirasi, ada yang dinamakan ekspirasi. Kalau inspirasi berarti ada yang masuk, in itu artinya kan masuk. Kalau ekspirasi berarti ada yang keluar. Nah, kalau inspirasi berarti ada yang berkontraksi gitu ya. Yang berkontraksi di situ dilihat tanda panahnya ya. Itu tulang rusuknya terangkat. Ini fokus ya pernafasan dada. Yang bekerja adalah tulang rusuk berarti. Kalau pernafasan perut yang bekerja nantinya adalah diafragma. Diafragma tadi adalah sekat antara rongga dada sama rongga perut. Ya, tentunya kalian harus paham lah. Maksudnya gini loh, arah-arah intinya itu di mana itu harus paham. Untuk istilah-istilahnya kan memang kita istilah biologi ya, jadi intinya tahu dulu lah gitu. Oke, dada, pernafasan dada yang bekerja adalah tulang rusuk gitu ya. Kalau tulang rusuknya terangkat berarti inspirasi. Nah, tulang rusuknya terangkat berarti rongga dadanya membesar. Oke, bisa dipraktekkan tulang rusuknya diangkat, rongga dadanya membesar. Bisa dipraktekkan masing-masing. Nah, artinya paru-parunya itu mengembang, gitu ya. Mengembang dalam artian dia itu tidak kok langsung diartikan berubah menjadi besar gitu ya, enggak. Ya, jadi rongga dadanya membesar, paru-parunya mengembang. Nah, kalau dia mengembang, berarti tekanan udara yang ada di rongga paru-paru itu turun. Nah, tekanan udara yang ada di luarnya itu adalah naik.
sehingga udara dari luar itu masuk ke paru-paru. Makanya terjadi yang namanya inspirasi. Jadi tulang rusuknya ngangkat, rongga dadanya membesar, paru-parunya mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru itu turun, sehingga udara yang ada di luar bisa masuk ke paru-paru. Oke. Kemudian untuk ekspirasi berarti tulang rusuknya menurun, tidak terangkat begitu. Rongga dadanya menyempit, paru-parunya mengecil, tekanan udara yang ada di paru-paru itu naik. Karena tekanan udaranya naik, berarti udara yang ada di udara itu artinya keluar dari paru-paru. Itu adalah ekspirasi. Saya ulangi, untuk pernafasan dada ekspirasi berarti terjadi relaksasi ya. Relaksasi berarti tulang rusuknya adalah turun, tidak terangkat. Rongga dadanya menyempit, paru-parunya mengecil, tekanan udara yang ada di dalam rongga paru-paru itu berarti naik, yang ada di luarnya otomatis kan turun. Nah, karena rongga tekanannya yang ada di dalam itu naik, berarti udara yang ada di dalam paru-paru itu nanti keluar gitu ya, keluar dari paru-paru. Tuh. Kalau inspirasi berarti udara yang ada di luar itu masuk ke paru-paru, karena tadi kan tekanan di dalam paru-parunya itu adalah turun atau kecil gitu. Itu untuk pernafasan dada. Kita lanjut untuk pernafasan perut ya. Sama, ada inspirasi, ada ekspirasi. Yang bekerja itu adalah otot diafragma. Kalau pernafasan dada tadi yang bekerja adalah tulang rusuk ya. Kalau pernafasan perut yang bekerja adalah diafragma gitu. Oke, siapa yang bersedia menjelaskan slide ini? Monggo. Biar tidak bucaci lagi, kan sudah tadi bucaci pernafasan dada, sekarang pernafasan perut. Silahkan yang ingin menjelaskan slide ini. Bu Caci tunjuk. Tidak ada yang ikhlas untuk menjelaskan. Oke. Mbak Renis, mana Renis yang tadi buat link Zoom? Saya, Bu. Mohon maaf, link Gimit. Oke, Mbak Renis bersedia enggak membantu Bu Caci menjelaskan ini? Iya, Bu. Monggo Mbak Renis dijelaskan, kan sudah ada tulisannya. Kalau pernafasan perut berarti kan menggunakan diafragma. Itu gerakan diafragma terjadi kan jika otot diafragma berkontraksi. Jadi rongga dadanya membesar dan paru-paru mengembang. Yang mengakibatkan udara masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Kemudian? Saat itu rongga dada menyempit yang mendorong paru-paru sehingga mengempis dan udara di paru-paru akan keluar. Oke. Terima kasih Mbak Renis. Ada yang lainnya ingin juga terlihat suaranya? Dea mana suaranya? Ikut kuliah enggak, Dea? Mbak Dea dari kemarin belum pernah berpartisipasi ya? Enggak ada ini? Pramudita? Ya, Bu. Oke,
Mbak Pramudita, monggo dijelaskan slide-nya Bu Caci ini. Ya, kalau pernafasan perut kan menggunakan diafragma. Jadi, inspirasinya adalah otot diafragma berkontraksi. Lalu, rongga dada dan paru-paru akan mengembang, dan tekanan udara rongga paru-paru akan masuk, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian ekspirasinya, otot diafragma relaksasi dan bentar Bu, bingung bahasanya. Oke, dilihat dulu, diperhatikan dulu ya. Buat kata-katanya Bu. Dalam? Iya. Gimana Mbak Pramudita? Susah itu loh Bu, bikin apa namanya penjelasannya. Jadi yang ekspirasi otot diafragma berelaksasi, dan diafragma sendiri melengkung sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil, dan tekanan udara rongga paru-paru akan naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Oke. Gitu Bu. Terima kasih ya Mbak. Intinya gini loh, biar tidak suaranya Bu Caci terus yang nampak gitu ya. Jadi kalian juga harus punya sumbangsi suara gitu. Jangan-jangan nanti kalian tertidur Bu Caci jelaskan. Kan bisa jadi seperti itu. Gitu loh maksudnya Bu Caci. Jadi gini, sama halnya dengan pernafasan dada, pernafasan perut berarti ada inspirasi, ada ekspirasi. Kalau in berarti kan ada yang masuk. Kalau ekspirasi berarti ada yang keluar. Nah, keluar sama masuknya itu harus ini dipengaruhi oleh tekanan. Jadi tekanan di paru-paru kita, kalau tekanannya itu besar ya, maka dia akan ada yang keluar. Tapi kalau tekanan di paru-paru kita itu turun kecil sedikit, berarti ada yang dari luar itu masuk gitu. Intinya begitu. Makanya kalau in itu berarti tekanan udara di paru-paru kita itu kecil, turun. Tapi kalau ekspirasi berarti tekanan yang ada di paru-paru kita itu besar, naik. Maka ada yang keluar. Nah, gitu. Kemudian terkait perut sama dada, kalau perut itu yang pernafasan perut maksudnya Bu Caci ya, itu yang bekerja adalah diafragma. Tapi kalau pernafasan dada yang bekerja itu adalah tulang rusuk. Nah, kemudian diafragma itu bentuk ototnya kalau kita relaksasi itu sebenarnya dia adalah melengkung ke atas. Kalau kita kontraksi ya, otot diafragma itu nanti bentuknya adalah mendatar gitu. Oke, langsung kita mulai dari inspirasi. Oke, kalau inspirasi berarti otot diafragmanya itu kontraksi. Kalau ekspirasi nanti otot diafragmanya adalah relaksasi gitu. Kalau otot diafragmanya kontraksi, berarti bentuk diafragmanya nanti adalah mendatar. Tapi kalau dia relaksasi, di saat kita ekspirasi, berarti bentuknya adalah melengkung, melengkungnya ke atas. Oke. Kalau diafragma kita kontraksi, berarti rongga dada sama rongga paru-paru itu akan mengembang. Kalau dia mengembang, berarti tekanan udara yang ada di paru-paru kita itu adalah turun. Kalau tekanan udaranya turun, berarti ada udara dari luar yang masuk. Itu berarti inspirasi. Oke. Kita ke ekspirasi. Kalau ekspirasi berarti otot diafragmanya relaksasi. Relaksasi berarti dia melengkung ke atas, melengkung ke arah rongga dada. Gitu. Sehingga rongga dada dan rongga paru-parunya itu mengecil. Nah, kalau dia mengecil berarti tekanan udara yang ada di paru-paru itu
naik besar gitu ya, menjadi besar. Sehingga udara itu keluar dari paru-paru karena tekanannya kan besar, tekanannya besar menjadikan udaranya keluar. Itu berarti ekspirasi. Itu terkait dengan pernafasan perut. Kalau yang tadi pernafasan dada yang berperan adalah tulang rusuk, kalau pernafasan perut yang berperan adalah otot diafragma. Itu. Oke. Ini untuk pernafasan perut ya, dapat dilihat gambarnya. Ini loh, kursornya Bu Caci. Lah. Kursornya Bu Caci ini yang Bu Caci tunjukkan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan diafragma tadi. Kalau dia posisi melengkung ke atas ya, melengkung seperti ini berarti dia relaksasi. Tapi kalau dia mendatar seperti ini ya, berarti dia posisi adalah kontraksi gitu. Ini loh yang di slide sebelumnya. Mohon maaf. Nah, kalau kontraksi berarti diafragmanya mendatar. Tapi kalau relaksasi berarti diafragmanya melengkung. Gambarnya ini. Ini yang dimaksud dengan diafragma. Diafragmanya melengkung berarti dia relaksasi, yang terjadi adalah ekspirasi. Kemudian kalau dia mendatar berarti dia kontraksi, yang terjadi adalah inspirasi gitu. Nah, ini mekanismenya. Sepertinya kalau kalau dipraktekkan menurut kalian antara pernafasan perut sama dada lebih mudah mana? Mas Geo mana suaranya? Halo? Tuh kan, enggak ada. 2 kali loh mahasiswa Bu Caci tunjuk enggak ada. Halo Mas Geo, ada enggak? Ikut kuliah enggak? Ya, Bu. Oke, Mas Geo kalau dari penjelasannya Bu Caci ini ya terkait pernafasan perut, pernafasan dada, Mas Geo lebih mudah mana untuk mempraktekannya, Mas? Perut atau dada? Dada, Bu. Dada. Oke, kalau pernafasan perut susahnya di mana, Mas? Coba dipraktekkan saja, maksudnya saat ini loh. Kalau pakai diafragma sama pakai rusuk, tulang rusuk lebih mudah mana? Terus kenapa kok seperti itu? Kok lebih mudah itu? Atau lebih sulit yang itu? Kenapa alasannya? Mungkin kebiasaan aja, Bu. Kebiasaan saja ya. Bu Caci juga ini mempraktekkan kok kayaknya yang pernafas, maksudnya ketika kita melakukan pengaturan untuk diafragma itu lebih susah daripada kita mengaplikasikannya di pernafasan dada ya. Kita pakai tulang rusuk itu lebih mudah pengaplikasiannya. Itu sama. Oke, terima kasih Mas Geo. Nah, berikutnya yang akan kita bahas terkait dengan volume dan kapasitas paru-paru. Jadi paru-paru kita itu punya volume atau kapasitasnya gitu ya. Dan setiap orang, di sini dijelaskan setiap orang itu berbeda kapasitas paru-parunya atau volume dari paru-parunya gitu ya. Tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafasnya. Nah, untuk volume paru-paru orang dewasa, berarti kita ya, masuk kita, itu berkisar antara 5 sampai 6 liter. Yang terdiri dari 4, yaitu ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, sama volume residu. Ada VT, VCI, VCE, sama VR. Itu. Jadi 5 sampai 6 liter itu terbagi menjadi volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, sama volume residu gitu.
kita lihat untuk masing-masing komponen tadi ya, dari volume tidal terlebih dahulu. Volume tidal itu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernafas normal. Ya, kita bernafas normal seperti saat ini itu berkisar antara 500 kurang lebih itu 500 cc atau mililiter gitu. Kemudian untuk volume cadangan inspirasi, artinya volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Kalau tidal kan berarti saat kita rileks biasa gitu ya. Kalau kita ekstranya, tambahannya saat inspirasi itu berkisar antara plus minus 3000 ml. Tarik nafas itu loh maksudnya. Lah ketika kita tarik nafas, membuangnya, lah itu masuk dalam volume ekstra yang disebut dengan volume cadangan. Berkisar antara kurang lebih 3000 ml. Kalau tidal berarti 500 ml. Itu kondisi biasa tanpa memaksimalkan, artinya nafas biasa. Tuh. Oke. Untuk volume cadangan ekspirasi berarti kita mengeluarkan ya. Kalau inspirasi tadi kita tarik nafas gitu kan, terus dikeluarkan kan gitu biasanya. Nah, kalau ekspirasi itu berkisar antara 1100 ml. Kemudian volume yang satunya lagi itu ada volume residu. Itu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi sekuat-kuatnya. Oke, jadi kalau ada perintah tarik nafas, keluarkan. Lah, yang dikeluarkan itu kan berarti berkisar antara 1100. Tapi yang masih tersisa di dalam itu sekitar antara 1200 ml. Karena pada saat kita pada saat kita VCI ya, yang volume cadangan inspirasi tadi kan 3000. Berarti kalau ini VCE-nya adalah 1100, kemudian yang ada di dalam berkisar antara 1200. Karena totalnya tadi dari VCI adalah 3000. Berarti terbagi lagi, maksudnya ada 2 yang bisa dikeluarkan sama yang masih tersisa itu adalah 1200. Karena yang kita keluarkan itu 1200, kurang lebih segitu. Tuh, terkait volume yang ada di paru-paru kita. Oke. Ini ya untuk volume dan kapasitas paru-paru. Oke, kapasitas inspirasi berarti nanti VT volume tidal ditambah dengan VCI volume inspirasi tadi. Kemudian kapasitas residu fungsional itu adalah VCE yang ekspirasi ditambah VR residu. Jadi yang ada di dalam tadi. Kemudian ada kapasitas vital itu berarti VCI, VT, kemudian ada VCE. Istilahnya nanti ini loh. Karena ini singkatan-singkatan ya. Jadi kalau VT itu volume tidal, VCI volume cadangan inspirasi, VCE volume cadangan ekspirasi, kalau VR itu volume residu. Ya. Kita lihat di sini ada kapasitas inspirasi berarti VT plus VCI. Volume apa tadi? VT berarti volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Tuh. Kalau kapasitas residu fungsional itu berarti VCE ditambah VR. Apa itu VCE sama VR? Volume cadangan ekstraksi ditambah volume residu. Jadi harus diingat-ingat ya. Oke, biar tahu. Zulfa, mana Zulfa? Iya Bu, saya. Mbak Zulfa mengikuti enggak? Mengikuti Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Zulfa sudah mengikuti. Mbak Zulfa, mohon diingatkan tadi ada
4 istilah apa saja Mbak Julfa? Istilah yang VT itu toh. Dan teman-temannya ada apa saja? VT, kemudian apa? Kalau VT itu volume tidal, kalau VCI itu volume cadangan inspirasi, kalau VCE volume cadangan ekspirasi, VR itu volume residu, dan sudah KV itu sudah karena 4 tadi istilahnya, ada VT, VCI, VCE sama VR. Lah ini untuk kapasitasnya. Kapasitasnya ada KI. KI itu VT plus VCI. KRF itu ada VCE plus VR. Kemudian ada KV. KV itu kapasitas vital, itu VCI, VT, VCE. Kemudian kapasitas total paru-paru itu ada KV plus KR. Jadi kapasitas vital plus volume residu yang berkisar kalau orang dewasa berarti antara 5 sampai 6 liter tadi. Itu yang disebut dengan kapasitas total ya. Jadi 5 sampai 6 liter itu adalah kapasitas total paru-paru kita yang terdiri dari kapasitas vital sama volume residu gitu. Kemudian di sini ada spirometri. Spirometri itu metode yang digunakan untuk mencatat volume paru-paru yang masuk dan keluar. Itu adalah spirometri. Tuh. Nah, ini untuk gambarnya. Tadi kan maksimumnya tadi kan sekitar 5 sampai 6 liter ya. Kalau di sini dibuat dalam ribu karena kan di sini satuannya pakai mililiter. Nah, ini yang disebut dengan volume atau disebut dengan kapasitas total paru-paru kita 5 sampai 6 ribu yang terdiri dari 4 itu tadi ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, kemudian ada volume cadangan ekspirasi sama volume residu begitu. Itu totalnya 5 sampai 6 ribu mililiter gitu. Nah, berikutnya ini yang dikatakan tadi ada yang namanya spirometri. Spirometri itu metodenya gitu ya untuk mengetahui volume paru-paru kita gitu. Biasanya kalau kita mau opnam di rumah sakit, khususnya kalau berhubungan dengan penyakit paru-paru, itu nanti akan diukur volume yang ada di paru-paru kita. Lah itu menggunakan yang namanya metodenya disebut dengan spirometri, untuk alatnya disebut dengan spirometer. Jadi alat yang digunakan untuk mengetahui volume atau kinerja dari paru-paru kita itu disebut dengan spirometer. Kalau metodenya spirometri gitu ya. Oke. Ini untuk frekuensi pernafasan. Jadi frekuensi pernafasan itu bergantung pada umur, jenis kelamin, suhu tubuh, sama posisi tubuh. Jadi kita bernafas dengan posisi kita berdiri itu tentunya akan tidak sama kita bernafas dengan posisi kita tidur gitu. Jadi usia pun sama. Kalau tua sama kalian ya, ibu kalian misalkan dengan kalian itu juga frekuensi bernafasnya akan sama. Akan berbeda begitu. Tidak sama. Gitu. Kemudian suhu ini nanti berhubungan dengan kerja yang kita lakukan. Misalkan pernafasan kita saat kita habis lari gitu ya, suhu tubuh kita kan panas berarti. Dengan pada saat kita saat ini diam dengan posisi suhunya dingin, apalagi udara di sekitar kita dingin. Nah, itu volume frekuensi bernafasnya juga tidak sama gitu. Kemudian ini mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya. Kebutuhan normal oksigen per hari itu sekitar 300 cc.
kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu misalkan saja kok kita lari, misalkan saja kita berada di tempat yang datarannya tinggi lah, tentunya itu oksigennya yang kita butuhkan itu juga tidak sama. Kemudian difusi sederhana itu gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi atau tekanan rendah. Jadi itu disebut dengan difusi. Difusi itu berarti dari tinggi ke rendah gitu. Yang bertukar adalah molekulnya, kemudian melalui apa tukarannya? Melalui yang namanya membran sel. Kemudian di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Nah, itu proses pertukarannya ya, seperti yang Bu Caci katakan tadi, untuk pertukaran oksigen sama karbon dioksida itu adanya di alveolus. Alveolus itu posisinya di dalam paru-paru kita, gitu. Selanjutnya untuk mekanisme pertukarannya sama dengan yang tadi ya. Jadi pertukarannya itu antara O2 dan CO2 itu ada di alveolus. Nanti untuk dibawa atau berhubungan dengan hemoglobin. Jadi dia si oksigen itu nanti berhubungan dengan darah itu melalui yang namanya hemoglobin gitu. Dapat dilihat ini apa ya, kayak molekulnya gitu ya, karena kita kalau di dalam kimia itu kan ada istilah yang namanya molekul. Nah, ini misalkan ya untuk pertukaran di alveolus ini HbCO2, artinya hemoglobin bergabung dengan karbon dioksida. Nanti akan terpisah menjadi hemoglobin sama karbon dioksida. Kemudian ketika hemoglobin ini nanti bergabung dengan oksigen ya, O2 oksigen nanti bentuknya adalah HbO2 itu. Kemudian ini ada ion H+ gabung sama HCO3, nanti hasilnya adalah H2CO3. Kemudian nanti akan menghasilkan H2O sama CO2. Jadi ketika kita ekspirasi itu ada uap air yang ikut kita keluarkan. Jadi selain CO2 ada juga uap air itu untuk mekanismenya. Oke. Ini bisa dilihat ya, ini apa untuk gambarnya terkait pertukaran O2 sama CO2 tadi. Itu. Yang pelaksanaannya ada di alveolus kita. Kemudian berhubungan juga dengan berhubungan juga dengan hemoglobin gitu, karena kan yang membawa oksigen ya, itu dibawa oleh darah, sel darah merah ya, sel darah merah itu membawa oksigen juga, kemudian yang berperan adalah hemoglobin gitu. Ini untuk gambar-gambarnya bisa dipelajari nanti ketika PPT-nya Bu Caci berikan. Oke, ini masih di mekanismenya tadi ya. Yang ini posisi menjelaskan yang ketika ada di alveolus gitu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini Kak untuk apa ya? Masih di dalam alveolus tadi itu giftkan gitu loh, maksudnya seperti ini prosesnya gitu. Kemudian lanjut ke kelainan dan penyakit. Jadi yang berhubungan dengan sistem pernafasan itu ada kelainan juga, ada penyakit juga. Yang pertama itu adalah faringitis. Nah, faringitis berarti faring ya, faring berarti kan adanya di faring itu, radang yang ada di faring kita radang itu terasa nyeri saat kita menelan, karena kan faring tadi ada di pangkal tenggorokan kita ya, berarti dia saat kita menelan itu akan terasa sakit gitu. Kemudian kerongkongan terasa kering, infeksi bakteri atau virus. Nah, biasanya juga disebabkan karena perokok itu ya, makanya faringnya terinfeksi gitu. Kemudian ada pneumonia.
Nah, pneumonia ini peradangan paru-paru. Di sini dapat dilihat alveolus berisi cairan dan eritrosit yang berlebihan. Eritrosit itu tadi berarti sel darah merah. Sel darah merah itu tadi yang berhubungan dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin tadi kan berhubungan dengan oksigen karena dia yang membawa oksigen kita. Nah, ketika dia berlebih ya, cairannya berlebih, eritrositnya berlebih, itu menyebabkan yang namanya pneumonia atau peradangan paru-paru. Infeksi alveolus, membran paru-paru, mengalami peradangan dan berlubang-lubang, menyebabkan cairan dan eritrosit masuk ke alveolus. Infeksi disebabkan oleh bakteri dari alveolus ke alveolus lain, dapat meluas ke lobus lain bahkan seluruh paru-paru. Jadi kalau awalnya itu dari alveolus ya, bagian-bagian alveolus terus menyebar bisa menjadi satu paru-paru itu mengalami yang namanya pneumonia atau peradangan paru-paru. Oke. Selain yang tadi ya, selain faringitis sama pneumonia, itu ada kelainan-kelainan lain dalam sistem pernafasan, itu ada asma, kemudian ada tuberkulosis dan lain sebagainya seperti yang tertulis di sini. Nanti bisa dicari sendiri terkait apa itu asma, apa itu tuberkulosis. Nah, kalau asma tentunya kenal ya, kalian di sini ada yang mengalami asma? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, siapa yang mengalami, yang punya asma? Salah satu bisa. Saya. Oke, atas nama siapa? Salah satu bisa cerita ke Bu Caci. Dea, Bu. Dea, Mbak Dea kena asma sejak kapan? Sejak SD kelas 4. Terus yang dialami Mbak Dea seperti apa untuk asma? Ketika apa umat-umatan begitu Mbak atau bagaimana? Iya, Bu, kadang kalau kedinginan itu langsung kambuh, sesek gitu. Oke, memang asma itu yang terasa ya sesek itu. Sampai ngikik mboten, Mbak? Iya, Bu, susah napas. Atas-atasnya Mbak Dea ada yang kena asma? Iya, itu kakek, Bu. Jadi terus hati-hati ya Mbak ya, kalau asma berarti hindari tidur di bawah Mbak biasanya, jangan tidur di bawah. Maksudnya tidurnya ya, kan biasanya tidur di lantai juga ada ya Mbak ya. Nah itu untuk asma itu kan dia berhubungan dengan apa ya, tekanan udara juga gitu, berhubungan juga dengan suhu. Jadi posisi suhu dingin seperti saat ini itu biasanya kecenderungan umat ya Mbak Dea, ya Mbak? Iya Bu, sering kambuh kalau kedinginan. Untuk makanannya Mbak, untuk makanan yang menyebabkan kumat itu biasanya apa Mbak Dea? Kalau makan pedes-pedes berlebihan gitu biasanya juga langsung kambuh Bu. Oke. Untuk aktivitas Mbak yang dihindari apa? Lari, terus juga kalau kecapean juga Bu. Dari beberapa hari dari sekarang itu kan musim dingin Mbak ya, musim hujan maksudnya Bu Caci. Itu kambuh ndak Mbak? Sudah kambuh ndak? Kemarin habis diklat PSM kambuh Bu. Soalnya tidur di ASEAN. Jadi posisi tidurnya terus kemudian aktivitas yang sering yang Bu Caci tahu itu kalau terkait dengan asma ya, itu terkait dengan cuaca, kemudian dia itu aktivitasnya. Jadi tidak bisa diporsir gitu. Kalau sepengetahuan Bu Caci terkait dengan asma, sering kambuhnya seperti itu Mbak Dia. Jadi capek sedikit itu biasanya kambuh. Kemudian dingin saat ini maksudnya cuaca gitu. Kalau dingin seperti ini ya jangan tidur di bawah, itu sebenarnya kan menghindari
kedinginan sebenarnya. Kalau kita tidurnya di bawah kan cenderungnya kedinginan toh. Nah, itu juga harus dihindari supaya tidak kambuh gitu. Oke, ada yang selain Mbak Dea yang punya asma juga? Tadi siapa? Saya Bu Pramudita. Sinten? Pramudita. Pramudita juga punya asma. Gimana Mbak pengalamannya terkait asma? Iya, ya sama seperti Mbak Dea tadi Bu. Misal kalau kecapean kayak gitu langsung kambuh asmanya. Kalau dilihat dari keturunannya ada yang punya asma enggak Mbak Pram? Ya, ibunya asma, ibu. Masih asma sampai sekarang Mbak? Itu untuk ibunya? Masih. Oke. Berarti Mbak Pramudita ini juga masih sering kambuh ya terkait asmanya? Ya nggak sering Bu, tergantung misal kalau kecapean terlalu gitu langsung kambuh. Oke. Pada saat kambuh itu sampai pakai bantuan oksigen atau enggak Mbak? Pakai inhaler. Oh, berarti belum segitu parahnya sampai berbantuan oksigen ya Mbak ya berarti? Ya. Oke, alhamdulillah. Mohon dijaga ya untuk yang kena asma atau punya asma kan saat ini posisinya lagi cuaca dingin, jadi jangan sampai nanti sakit begitu ya. Jadi mohon dijaga. Yang lainnya lagi tadi masih ada siapa yang ingin cerita? Oke, sudah cukup berarti. Terima kasih ya untuk yang sudah berpartisipasi. Bu Caci hentikan dulu untuk presentasinya. Oke, berarti langsung sebelum Bu Caci tutup seperti biasa, salah satu dari kalian menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Tidak perlu semuanya secara detail gitu ya, enggak apa-apa, tapi intinya kita belajar apa dan kalian dapat apa toh dari perkuliahan dengan Bu Caci yang sudah meet dari jam 8 tadi, jangan-jangan enggak dapat apa-apa. Nah, dapatnya apa? Bisa diceritakan. Monggo Bu Caci inginnya Indra Dwi Nur Maula. Ada enggak? Iya Bu. Oke, Mbak Indra, monggo silakan bercerita. Dapat apa dari perkuliahan dengan Bu Caci? Iya, pernapasan itu proses pertukaran gas dari makhluk hidup dengan gas di lingkungan. Kemudian respirasi itu perombakan bahan makanan menggunakan oksigen menjadi energi dan gas sisa pembakaran atau karbon dioksida. Terus alat pernapasan dari hidung itu terdapat saraf penciuman atau pembau. Terus hidung itu terdiri dari dua lubang, kanan dan kiri, dibatasi sekat hidung. Terus rongga hidung berhubungan dengan rongga mulut. Fungsinya menghantarkan, melembabkan, dan menyaring udara. Terus di hidung ada rambut halus dan selaput lendir. Fungsinya itu menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel. Terus ada faring, tempatnya di bagian belakang rongga hidung, kelanjutan dari saluran hidung yang meneruskan udara ke laring. Terus ada laring atau sangkal tenggorokan, terdiri dari lempengan tulang rawan, bagian dalam dindingnya digerakkan oleh otot untuk menutup glotis. Terus terdapat selaput suara bergetar jika dilalui udara, kayak berbicara gitu. Memiliki katup,
namanya epiglotis. Selalu terbuka, menutup jika ada makanan masuk ke kerongkongan. Terus trakea, batang tenggorokan, tersusun dari cincin tulang rawan, terletak di depan kerongkongan, bentuknya pipa. Bagian dalam licin dilapisi oleh selaput lendir. Sel epitel silindris bersilia itu berfungsi menahan debu atau kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru. Terus bronkus, cabang batang tenggorokan, bagian yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan, dindingnya tersusun dari otot halus. Terus di bronkus itu ada cabang-cabangnya yang lebih kecil dari bronkus, itu namanya bronkeolus. Tipis dan tidak bertulang rawan. Terus pulmo, diselubungi oleh selaput elastis namanya pleura. Terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma itu sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 gelambir, terus paru-paru kiri 2 gelambir. Terus mekanisme pernapasan terjadi saat sadar dan tidak sadar. Itu ada inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi dan tempat terjadinya ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada, inspirasi, ketika kontraksi, tulang rusuknya akan terangkat, terus rongga dadanya akan membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara rongga paru-paru menurun. Di luarnya itu terangkat, terus udara dari luar masuk ke paru-paru. Terus ekspirasi, relaksasi itu tulang rusuk turun, rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara rongga paru-paru terangkat, di luarnya menurun, terus udara keluar dari paru-paru. Terus yang pernapasan perut juga ada 2, inspirasi sama ekspirasi. Yang inspirasi otot diafragma kontraksi, terus diafragmanya datar, rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara rongga paru-paru menurun. Terus udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang ekspirasi otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil. Terus tekanan udara rongga paru-paru membesar. Terus udara keluar dari paru-paru. Terus volume dan kapasitas paru-paru. Setiap orang berbeda tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernafas, dan cara bernafas. Volume paru-paru orang dewasa 5-6 liter, terdiri dari volume 3, volume cadangan inspirasi, dan volume residu. Frekuensi pernafasan itu cepat lambatnya melakukan pernafasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Kelainan dan penyakit itu faringitis, pneumonia, emfisema, asma, difteri, asfiksasi, tuberkulosis, hipoksia, asidosis, dan sianosis. Itu. Sampun, Mbak Indra?
Ampun, Bu. Oke, terima kasih untuk Mbak Indra yang sudah mengulangi apa yang sudah kita bahas hari ini. Oke, berarti perkuliahan kita akhiri ya. Untuk hari ini kalian dapat tugas enggak dari Bu Caci? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, hari ini kita tidak ada tugas ya, sampai nanti di pertemuan ke-13. Jadi, kalau hari ini kita bahas sistem pernafasan, kemudian nanti kita bahas sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah. Nah, di situ baru nanti kita akan melakukan kita akan melakukan Google Form. Jadi Bu Caci nanti menyediakan soal di Google Form, kalian mengerjakan yang kita bahas terkait 3 materi tadi, yaitu pernapasan, peredaran darah, sama pencernaan. Gitu. Jadi sementara tidak ada tugas untuk minggu ini. Gitu. Selamat libur dari tugas konsep IPA SD. Gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kesediaan waktunya mengikuti perkuliahannya Bu Caci. Bu Caci mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan kita keberkahan gitu ya. Apa yang kita pelajari membawa kita menuju yang kepemahaman gitu ya. Gitu. Oke, Bu Caci akhiri, Bu Caci izin keluar dari gimit kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.